Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Muhammad Hidayat, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, Guru Teknik Otomotif di SMK Negeri 3 Kota Jambi. Dalam hal ini saya akan mempresentasikan sebuah alat simulator rakitan saya sendiri untuk membantu peserta didik dalam memahami sistem food injection elektronik. Baik, adapun fungsinya ini adalah bagaimana cara kerja sistem bahan bakar dan sistem pengapian yang ada pada mobil, sehingga bertujuan memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang prinsip tersebut. Dalam alat ini ada 3 secara besar dibagi ya. Yang pertama adalah ECU, yaitu Electronic Control Unit. Kemudian yang kedua adalah sistem bahan bakar, dan yang ketiga adalah sistem pengapian. Ini 3 komponen besar yang dipakai atau dimanfaatkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta. Baik, adapun bahan-bahannya ini itu dikumpulkan dari berbagai tempat yang ada di bengkel-bengkel mobil sekitaran SMK Negeri 3 Kota Jambi ini, yang mana alat dan bahan ini dikumpulkan dari barang-barang bekas yang tidak layak pakai atau tidak berfungsi dengan baik. Namun dengan itu kita lakukan perbaikan, modifikasi, sehingga komponen-komponen ini sebagian besar dapat kita manfaatkan untuk proses pembelajaran bagi peserta didik. Komponen-komponen itu antara lain adalah yang pertama ada namanya throttle body. Ya, throttle body, kemudian ini produk Toyota, kemudian ada ignition coil, ini produk Toyota juga, ada businya, spark plugnya, kemudian ada injektornya. Namun ECU ini adalah rakitan saya sendiri yang terdiri dari berbagai komponen elektronika, seperti ada di sini trafo step down untuk menurunkan tegangan dari 220 volt yang digunakan PLN, kemudian dirubah menjadi 3 output tegangan. Yang pertama adalah 12 volt arus DC, kemudian 9 volt DC, dan 5 volt DC. 3 komponen ini, 3 jenis tegangan ini dibuat bervariasi tergantung kebutuhan daripada sensor-sensor yang digunakan. Seperti misalnya pada coil ini membutuhkan tenaga atau tegangan input sebanyak 12 volt. Kemudian ada injektor ini dibutuhkan tegangan inputnya adalah 12 volt. Sementara ada di sini throttle body itu dibutuhkan inputnya tegangannya 5 volt. Oleh sebab itu dibuatlah 3 output dari tegangan yang dikeluarkan oleh trafo step down tadi. Kemudian komponen selanjutnya di ECU ini saya menggunakan ada 4 buah dioda. Dioda ini berfungsi untuk menyarahkan tegangan yang awalnya adalah tegangan bolak-balik untuk menjadi tegangan searah atau tegangan DC, sehingga bisa dimanfaatkan untuk komponen-komponen elektronika yang lain. Kemudian ada komponennya seperti ini adalah kapasitor, ada transistor, kemudian ada kapasitor, kemudian ada IC, dan ada pengatur frekuensi untuk menentukan seberapa cepat atau seberapa lambat terjadinya loncatan api pada koil. Kemudian di sini ada saya rakit lagi ini seperti suntian, berfungsi untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik apa pengaruh apabila terjadi jarak yang panjang, jarak yang jauh, atau jarak yang sempit terhadap tegangan atau loncatan bunga api pada busi. Dan yang lain adalah injektor. Bagaimana cara kerjanya? Untuk sistem bahan bakar ya, sistem bahan bakar yang pertama adalah menyambungkan ke tegangan AC 220 volt, kemudian bahan bakar yang ada di tangki dipompakan menggunakan pompa bahan bakar yang ada di dalamnya.
yang dirakit sedemikian rupa sehingga bahan bakar itu terapung atau terendam di dalam tangki dengan tujuan supaya adanya proses pendinginan pada pompa sehingga tidak menimbulkan panas yang berlebih terhadap kinerjanya. Kemudian tekanan yang dihasilkan oleh pompa tadi dialirkan ke alat ukur. Ini namanya alat ukur untuk mengukur berapa tekanan yang dihasilkan oleh tekanan dari pompa, tekanan bahan bakar. Ini memberikan warning atau perhatian kepada kita yang operatornya, apakah tekanan yang dihasilkan pompa itu normal atau tidak, dengan membaca tekanan yang dihasilkannya tadi. Setelah tekanan itu bisa dibaca, kemudian tekanan bahan bakar itu dialirkan ke pipa penyalur. Ya, pipa penyalur ini, kemudian di sini ada arus 12 volt dan ada sinyal, ya, sinyal untuk mengartikan injektor kapan waktunya dia bekerja atau tidak. Nah, arus atau tekanan bahan bakar itu disemprotkan ke dalam tangki ini, dikumpulkan di dalam pipa ini dan dialirkan kembali ke tangki, ya, karena di sini tidak membutuhkan terjadinya pembakaran sehingga bahan bakar itu bisa lebih efisien, lebih hemat dan bisa digunakan berulang-ulang kali. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sistem pengapian. Sistem pengapian kembali kita menggunakan arus 220 volt, kemudian kita sambungkan ke koil, kemudian kita bisa memeriksa loncatan bunga api pada busi. Ini bekerja berdasarkan sensor yang ada pada edge ini. Kemudian di sini ada ya throttle body, ini untuk mendeteksi berapa tegangan yang terbuka setiap derajat pembukaan dari katup throttle. Kemudian ini ada jack. Ya, jack ini memberikan pemahaman kepada siswa untuk merakit secara mandiri rangkaian-rangkaian yang digunakan di dalam sistem electronic fuel injection. Dengan harapan komponen ini dan kabel serta jack ini bisa memberikan pemahaman kepada peserta didik apa saja komponen yang dipakai pada sistem electronic fuel injection, apa saja bagaimana cara kerjanya dan bagaimana rangkaiannya sehingga memudahkan peserta didik dalam melakukan perbaikan dan perawatan pada sistem bahan bakar dan sistem pengapian yang sering terjadi pada kendaraan-kendaraan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Percikan bunga api, kelihatan? Ya, nah ini ya. Selamat pagi. Baik, anak-anak sekalian, Amir, Dika, baik, Sandy, Mamat Iqbal, oh iya, ada semua ya. Oke, Pak Muhammad ini berhubungan dengan densitas berat jenis dari udara. Control unit yang berfungsi untuk mengatur kapan dia melakukan peninjeksian dan kapan dia melakukan pembakaran di ruang bakar yang di mobil. Bodinya mobil, ini dalamnya. Iya, iya Bu, seperti itulah ya. Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan atas kekurang nyamanan dalam penyampaian ini, mohon maaf. Kepada Bapak Ibu Guru, terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan kita sehat dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.